Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, ya, pelajaran matematika. Semoga pada hari ini antum dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak didik sekalian, kelas 9C, ya. Kita ingat kembali pelajaran kita terakhir, ya, kita sudah belajar tentang bentuk akar, ya. Kemarin seingat anak ada latihan ataupun PR bagi antum, ya kan. Diharapkan untuk antum mengerjakan, ya, dan mengumpulnya melalui WA, ya. Jadi di pertemuan terakhir kemarin kita udah belajar tentang bentuk akar. Itu adalah pelajaran terakhir pada bab 1, ya, yaitu perpangkatan dan bentuk akar, ya kan. Di perpangkatan kita sudah belajar perpangkatan sebenarnya, sifat-sifat perpangkatan sebenarnya, ya kan. Perpangkatan tak sebenarnya, ya, pangkat 0, pangkat negatif, pangkat kemudian bentuk akar, ya kan. Sudah kita pelajari, ya. Jadi diharapkan dapat diulang, ya, diulang-ulang pelajarannya dan latihannya dapat dikumpulkan bagi yang belum mengumpulkan, ya. Baik, pada kesempatan kali ini anak didik sekalian, kita akan masuk ke bab yang baru, ya. Bab yang baru yaitu bab yang kedua. Bab yang kedua yaitu persamaan dan fungsi kuadrat, ya. Persamaan dan fungsi kuadrat, ya. Bisa antum lihat bukunya di halaman 65, ya, persamaan dan fungsi kuadrat, ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan fungsi kuadrat, ya? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang seperti namanya, ya, kuadrat dia. Artinya bahwa pangkat tertinggi dari persamaan, ya, persamaan kuadrat tersebut yaitu 2, ya. Pangkat tertinggi dari persamaan tersebut adalah 2. Setiap yang pangkat tertingginya adalah 2, pangkat variabelnya, ya. Pangkat variabelnya tertinggi adalah 2, itu digolongkan ke dalam persamaan kuadrat, ya. Bentuknya seperti ini dia. Bisa antum lihat di halaman 65. Fx sama dengan AS kuadrat ditambah BX ditambah C, ya, itu yang disebut dengan persamaan kuadrat, ya. Itu yang disebut dengan persamaan kuadrat, ya. Coba kita tulis. Nah, persamaan kuadrat, ya, yaitu persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2, yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2, ya. Ya, pangkat persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah
2 ya. Bentuknya nanti seperti ini dia bentuknya. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Gitu ya. Jadi untuk persamaan kuadrat ini, ya, jika kita bikin fungsi ataupun grafik fungsinya nanti akan selalu berbentuk parabola ya. Nanti akan kita pelajari lagi setelah persamaan kuadrat, kita akan buat grafik fungsi kuadrat ya. Jadi grafiknya selalu berbentuk parabola ya. Ya, grafiknya selalu berbentuk parabola. Ya. Jadi di sini tadi persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Contohnya kita bikin contoh ya. Contohnya 3x kuadrat ditambah 2x ditambah c ya. Ini kita ingat kembali pelajaran kita pada kelas 7 tambah c-nya kita bikin misalkan 6 ya, tambah 6. Pelajaran kita pada kelas 7 ya, di sini a-nya berarti berapa? A-nya sama dengan 3 ya kan, sesuai ini ya. As kuadrat ditambah bx tambah c, a-nya sama dengan 3, b-nya sama dengan 2, c-nya sama dengan 6 ya kan. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua kita bikin misalkan fx sama dengan 3x kuadrat ditambah x ditambah 6. Ini a-nya berapa? A-nya sama dengan 3. B-nya sama dengan berapa kalau tidak ditulis? Sama dengan 1 ya. Diingat kembali ya. C-nya sama dengan 6. Contoh yang lain ya. Misalkan kita bikin minus 3x ditambah 6 ditambah 6. Di sini berarti a-nya berapa? A-nya jangan lupa untuk diikutkan tanda negatifnya ya, negatif 3. B-nya di sini berapa? B-nya berapa kalau tidak ditulis? Kalau B-nya tidak ditulis itu berarti dia 0 ya kan? Ya 0 ya. Kalau tidak ditulis. Kalau C sama dengan di sini yaitu 6 ya, gitu dia. Misalkan yang lain lagi contohnya ya. Ini x kuadrat ya. X kuadrat harus pangkat 2 dia. Ya, jadi ID-nya harus ada ya. Pangkat tertingginya yaitu 2 ya kan. Di sini pun pangkat tertingginya adalah 2 ya. Ya, gitu dia. Baru misalkan lagi minus 2x kuadrat. Apakah ini termasuk persamaan kuadrat atau tidak? Termasuk persamaan kuadrat ya, walaupun persamaan kuadrat ya, walaupun tidak ditampakkan b-nya dan c-nya ya kan. Persamaan kuadrat karena memenuhi definisi ya. Definisinya tadi apa? Persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 ya kan. Di sini pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 ya. Di sini a-nya berapa? A-nya sama dengan minus 2. B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 0 gitu ya. C-nya sama dengan 0 ya.
Gitu dia. Ini untuk contoh-contohnya. Contoh lagi, satu lagi Anda bikin di sini. Misalkan fx sama dengan x minus x kuadrat dikurang 3x ditambah 6. Misalkan, ya kan, berarti di sini A-nya berapa? A-nya sama dengan minus 1 ya, karena tidak ditulis, tanda minusnya aja dibikin. Ya, minus 1. B-nya sama dengan, jangan dibuat 3 aja dia, tapi minus 3 ya. Minus 3. C-nya sama dengan 6. Gitu ya. Ini untuk mengingat kembali pelajaran kita waktu aljabar untuk menentukan A, B, dan C-nya ya. Seperti itu dia. Ya. Sekarang kita lihat kembali slide-nya. Lihat di halaman lihat buku antum halaman 67 ya. Kita masuk sekarang ke menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan ya. Jadi di sini kita masuk ke menentukan akar persamaan kuadrat ya. Apa itu yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat? Ya, akar persamaan kuadrat itu tidak lain dan tidak bukan adalah nilai x, ya, nilai variabelnya yang memenuhi terhadap persamaan itu. Ya, jadi di sini kan masih dalam bentuk variabel dia. Jadi untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya itu berarti kita mencari nilai kemungkinan. Berapa saja kemungkinan dari nilai variabel x-nya itu. Bagaimana cara untuk mencarinya? Yaitu ada dengan 3 cara. Yaitu yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadratik. Nantinya akan kita pelajari ya, rumus kuadratik atau rumus ABC ya, rumus ABC. Ya. Pertama sekali kita akan masuk ke rumus ke cara memfaktorkan ya, dengan cara memfaktorkan. Ya, bisa antum lihat di bukunya di halaman 67, di situ di tabel itu bisa antum lihat ya. Yang pernah juga kita pelajari di kelas 7 yaitu dalam aljabar ya. Dalam bentuk aljabar ya, di situ ada perkalian satu suku dikalikan dengan 2 suku, kemudian 2 suku dikalikan dengan 2 suku ya. Yang ketiga juga 2 suku dikalikan dengan 2 suku ya. Untuk itu pertama sekali akan kita coba ulas kembali, mengingat bagaimana caranya ya mengalihkan bentuk aljabar seperti itu ya. Ya, bisa lihat di halaman 67. Mencari akar-akar persamaan kuadrat ya.
Yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan, ya. Dengan cara memfaktorkan. Ya, dengan cara memfaktorkan. Bagaimana itu yang dimaksud dengan cara memfaktorkan? Jadi untuk mengetahui itu kita akan ulang kembali pelajaran kelas 7, yaitu mengalihkan, ya. Bagaimana mengalihkan bentuk aljabar. Di buku antum lihat halaman 67 tadi. Yang pertama yaitu X dikali dengan X ditambah 2, ya. Kemudian yang pertama ini, bagaimana kemarin caranya? Cara untuk mengalihkan bentuk seperti ini, yaitu dikalikan suku yang satu ini ke setiap suku yang dua ini, ya kan? Yaitu kalikan X ke X pertama, kemudian yang kedua dikalikan X dikali S dikali positif 2, ya kan? Berarti sama dengan, saya tulis di sini ya, sama dengan X dikali X kuadrat ditambah 2X, ya. X dikali X kuadrat dikali X positif 2, positif 2X tambah 2X. Kemudian contoh yang kedua itu berapa di buku antum? Contoh yang kedua, X tambah 1 dikali dengan X tambah 4, ya. X tambah 1 dikali dengan X ditambah 4, ya. X kali 1 di X tambah 1 dikali dengan X ditambah 4. Caranya dulu ini yaitu dengan mengalihkan yang dua suku ini ke setiap yang dua suku di sebelahnya, ya kan? Berarti X dikali X yang pertama, kemudian X dikali positif 4 yang kedua, baru 1 dikali X yang ketiga, ya kan? Kemudian 1 dikali positif 4, ya. Gitu caranya dulu kan waktu belajar aljabar. Diingat kembali, ya. Berarti X dikali X sama dengan X kuadrat, ya. X dikali positif 4 sama dengan tambah 4X, ya kan? Tambah 4X. Baru setelah itu yang ini 1 dikali X berarti X, ya, ditambah X. Baru 1 dikali 4 sama dengan 4, ya kan? Ditambah 4, ya. Gitu ya. Kemudian kita ingat kembali, di sini kan menjadi penjumlahan, ya. Penjumlahan bentuk aljabar syaratnya dapat dijumlahkan jika pangkat variabelnya sama dan pangkat variabelnya sama. Itu baru bisa dijumlahkan. Berarti yang ini, ya kan, variabelnya sama-sama X, ya, pangkatnya sama-sama 1, ya kan? 1 pangkatnya ini kan kalau nggak ditulis, ya. Berarti di sini yang bisa dijumlahkan cuman ini, ya. Berarti hasilnya sama dengan S kuadrat ditambah 4X ditambah X berapa? 5X ditambah 4, ya. 5X ditambah 4, gitu ya. Gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga seperti yang di buku antum. Contoh yang ketiga berapa di buku antum? Yaitu 3X kurang 4 dikali X tambah 3, ya. 3X dikurang 4 dikali X tambah 3, ya. X ditambah 3. Ini juga caranya sama, ya. Ini juga caranya sama, yaitu dikalikan setiap yang di sini, setiap di suku sini ke suku di sebelahnya, ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ya kan.
yang keempat ya. Sama dengan 3x dikali x, 3x kuadrat. Ya kan, diingat kembali 3x dikali x, 3x kuadrat. 3x dikali 3, 9x ditambah 9x. Kemudian ini bukan 4 kali x ya, tetapi minus 4, jangan ditinggalkan minusnya. Minus 4 dikali x, minus 4x. Ya, minus 4x. Kemudian minus 4 dikali positif 3. Negatif dikali positif, negatif. Negatif 12 ya, negatif 12. Baru yang ini kembali penjumlahan, yang dijumlahkan yaitu yang sama variabelnya sama-sama x, yang sama pangkat variabelnya sama-sama 1. Berarti yang ini tetap ditulis 3x di kuadrat, 9x dikurang 4x, berarti positif 5x dikurang 12 ya. Berarti hasilnya yaitu 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 12 ya. Itu dulu kelas 7 udah kita pelajari ya. Bagaimana cara bentuk seperti ini mengubah ke bentuk seperti ini ya kan, dengan mengalihkan ya. Kemudian bentuk seperti ini ya diubah, dikalikan menjadi bentuk seperti ini, yaitu dengan proses mengalihkan ya kan. Bentuk seperti ini ya dikalikan akan berbentuk seperti ini ya, menjadi bentuk kuadrat, dia menjadi persamaan kuadrat ya. Jadi kalau itu yang kita pelajari di kelas 7, di kelas 9 ini pada persamaan kuadrat, mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, yaitu kita akan mengubah bentuk persamaan kuadrat ini kan bentuk persamaan kuadrat tadi ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya kan, a-nya 1, b-nya 5, c-nya 4 ya. Mengubah bentuk seperti ini menjadi bentuk seperti ini, dia menjadi bentuk faktor ya, gitu dia. Sekarang kalau sekarang yang kita pelajari yaitu mengubah bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk faktor, gitu dia ya, mengubah s kuadrat ditambah 2x menjadi s dikali x tambah 2 ya kan. Kemudian mengubah s kuadrat ditambah 5x ditambah 4 menjadi x tambah 1 dikali x ditambah 4 ya. Kemudian sama juga yang ketiga, yaitu mengubah 3x kurang 4 dikali dengan x, bukan ya, yaitu mengubah bentuk 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 12 menjadi dalam bentuk faktornya, dia 3x kurang 4 dikali dengan x ditambah 4 ya, gitu dia yang akan kita pelajari pada pelajaran mencari akar-akar persamaan kuadrat ya, dengan cara memfaktorkan ya. Bisa antum lihat di buku halaman 67 68 ya. Ya, di situ yaitu bentuk seperti ini dia yang akan kita cari. S kuadrat ditambah 2x sama dengan s dikali, mengubahnya ke dalam bentuk faktornya, ya kan? Ya, antum lihat di bawahnya yang di sini, dengan memfaktorkan persamaan kuadrat dapat ditentukan akar-akarnya, ya. Yaitu di sini dibuat contohnya, x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan
0 ya, sama dengan 0. X ditambah 1 diubah dalam bentuk faktor dia. Faktor yang tadi, yang ini ya, yang udah dicari tadi. X ditambah 1 dikali dengan X ditambah 4 sama dengan 0 ya. Kalau sudah berbentuk faktor seperti ini, dia dapat diketahui bahwa dapat dicari nilai X-nya ya. X ditambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan minus 1 ya. X tambah 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 4 ya. Ataupun kita jelaskan di papan tulis biar lebih jelas ya. Kita foto dulu. Misalkan carilah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 ya. Caranya sama dengan 0 ya kan. Caranya yaitu kita buat X kuadrat ditambah 5X tambah 4 sama dengan 0 menjadi bentuk seperti ini. Ini tadi kan udah kita dapat tadi ya, dari perkaliannya, yaitu X ditambah 1 dikali dengan X ditambah 4 sama dengan 0 ya. Ya, seperti itu dia. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwa X tambah 1 sama dengan 0 ya, berarti X sama dengan, pindah positif satunya menjadi negatif 1 ya. Kemudian kita dapatkan juga X tambah 4 sama dengan 0, X sama dengan negatif 4 ya. Berarti kita dapat akar-akar persamaannya, yaitu negatif 1 dan negatif 4. Apa yang dimaksud dengan akar-akar persamaan tadi? Yaitu nilai X yang memenuhi persamaan ini. Coba kita cek ya. X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Kita masukkan salah satu nilai ini, X negatif 1 atau X negatif 4, kita masukkan negatif 1 misalkan. Negatif 1, ganti nilai X-nya, negatif 1. Ini untuk mencek aja ya. Untuk mencek aja X kuadrat negatif 1 pangkat 2 ditambah 5 kali negatif 1 ditambah 4 sama dengan 0. Negatif 1 kuadrat sama dengan 1. 5 kali negatif 1 negatif 5 ditambah 4 sama dengan 0 ya. 4 negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0 ya kan. 0 sama dengan 0 ya, berarti memenuhi dia. Berarti kita dapatkan nilai X-nya, nilai variabelnya, yaitu dia kalau tidak negatif 1 yaitu negatif 4 ya. Itu yang dimaksud dengan akar-akar persamaan ya. Akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu nilai X-nya dari persamaan itu ya, gitu dia. Yaitu dengan cara memfaktorkan. Sekarang pertanyaannya kan, bagaimana cara mengubah ini bentuk kuadrat menjadi bentuk faktor ya. Bentuk kuadrat menjadi bentuk faktor, seperti itu ya kan. Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan ini ya.
Karena dengan mengetahui faktornya, kita dapat mengetahui nilai akar-akar persamaannya, ya kan? Gitu ya. Lihat di buku antum, ya. Jadi didapatkan akar-akarnya sama dengan negatif 1 dan negatif 4, ya. Kemudian lihat ini, biar sama-sama kita isi, ya, kolom yang berwarna kuning, ya. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat x kuadrat ditambah bx tambah c menjadi x ditambah p, berbentuk seperti ini dia, x ditambah p dikali dengan x ditambah q, ya, atau bisa dituliskan x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan x ditambah p dikali dengan x ditambah q, ya. X kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan x kuadrat ditambah, ya. Jadi di sini untuk bentuk yang seperti ini, ya, kita cari dua bilangan, ya, yang di sini dilambangkan dengan P dan Q, ya. Pokoknya kita cari biar nggak bingung, kita cari dua bilangan, ya, yang jika dijumlahkan, ya, yang jika dijumlahkan bilangan itu, yang ini antum lihat 1 ditambah 4 akan menghasilkan nilainya sama dengan 5 ini, nilai B-nya sama dengan nilai B-nya. Kemudian jika dikalikan kedua bilangan tersebut, ya, akan menjadi nilai C-nya dia. Ya, itu cara memfaktorkan yang berbentuk seperti ini. X kuadrat yang nilai X-nya sama dengan 1. Ya, X nilai variabel koefisien dari variabel yang pangkat 2-nya, ya. Jadi cari dua bilangan yang jika dijumlahkan adalah nilai B, yang jika dikalikan adalah nilai C dia. Ini tadi kan A, ya, A-nya 1, B-nya 5, C-nya 4, ya kan? Cari dua bilangan yang jika dijumlahkan nilai sama dengan nilai B, yang jika dikalikan sama dengan nilai C, ya, gitu dia, ya. Di sini antum lihat P kali Q berarti titik-titik ini kita isi dengan P tambah Q. P tambah Q-nya sama dengan B. P kali Q-nya sama dengan C, ya kan? Dua bilangan itu jika dijumlahkan hasilnya B, jika dikalikan hasilnya C. Ya, jika bisa antum tulis rangkumannya yang ini menjadi nilai P tambah Q, ya kan? Ini menjadi P kali Q, ya. Jadi untuk memfaktorkan harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga B sama dengan P ditambah Q dan C sama dengan P dikali Q, ya, P dikali Q, ya. Cari dua bilangan yang jika bilangan tersebut dijumlahkan nilainya sama dengan B, yang jika nilai bilangan tersebut dikalikan nilainya sama dengan C, gitu, ya. Untuk lebih jelas kita lihat contoh. Ini contoh di buku antum, lihat ini. Persamaan kuadrat S kuadrat ditambah S kuadrat ditambah 5X ditambah 6, ya kan, sama dengan 0, ya. Ya, S kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Coba kita kerjakan satu, ya. Misalkan carilah akar-akar persamaan kuadrat dari berapa tadi di bukunya? S kuadrat
ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0 ya. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Tadi kan cara memfaktorkan, cara mencari akar-akar kuadratnya yaitu yang pertama dengan kita faktorkan bentuk persamaan kuadratnya, ya kan. Cara memfaktorkannya tadi yaitu kita buat berbentuk seperti ini, ya kan. Sini juga X, ya. Kemudian kita cari dua bilangan yang jika bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya sama dengan B. B di sini berjumlah 5, ya kan. Kalau dikalikan hasilnya sama dengan 6. Ya, berapa itu kira-kira? Kita cari. Bisa dengan cara manual. Belum nampak ya? Ya, jadi di sini soalnya tadi carilah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 ya. Yaitu caranya yang pertama yaitu kita faktorkan, ya kan. Faktorkan seperti ini dia, berbentuk seperti ini, 2 suku dikali dengan 2 suku, ya kan. Dengan syarat ya, nilai dua bilangan jika dikalikan bilangan tersebut, jika dijumlahkan bilangan tersebut sama dengan 5, jika dikalikan sama dengan 6. Berarti kita tulis cara manual seperti ini, bisa antum buat cara manual ya. P ya, berarti berapa kira-kira ini? Yaitu kita buat 3 dan 2, ya kan. Kalau dijumlahkan sama dengan 5, dijumlahkan sama dengan 5, dikalikan sama dengan 6 ya. Kita dapatkan 3 dan 2 ya. 3 dan 2. Ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, ataupun bisa juga dalam seperti di buku antum ya, cara manual seperti ini antum bikin P, nilai P-nya berapa, misalkan 1, Q-nya P dan Q-nya kan harus P kali Q-nya kan harus sama dengan 6 ya. Antum tulis sekian di sini 6, baru di sini P tambah Q-nya. Ya, berarti berapa di sini? 6. Ya kan? 6. 1 tambah 6 berapa? 7. Berarti tidak bisa digunakan ini, salah kan? Coba lagi 2 di sini. Di sini kan harus 6. Berarti 2 kali berapa sama dengan 6? 2 kali 3. Ya, 2 kali 3. Jika dijumlahkan berapa? 5. Berarti memenuhi ke ini tadi. P tambah Q-nya sama dengan 5, P kali Q-nya sama dengan 6. Jadi kita tulis seperti ini dia. Berarti kita dapatkan akar-akar persamaannya X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan minus 3, dan X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan minus 2. Ya, berarti nilai X-nya pada persamaan tersebut bisa negatif 3, bisa negatif 2, gitu ya. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, insyaallah ya. Diharapkan ditulis poin-poin penting dari pelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.